Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Endah. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan pada kalian mengenai materi menemukan ide pokok. Oke, sebelum belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, setelah berdoa, Ibu minta kalian untuk mengamati teks bacaan yang ada di dalam layar kalian. Yang ada pada layar kalian. Oke, sekarang Ibu minta kalian menentukan ada berapa paragraf yang ada dalam teks bacaan berikut. Oke, sudah tahu ada berapa paragraf? Iya, betul sekali. Jadi, dalam teks bacaan yang berjudul Manfaat Wortel ini terdapat paragraf 1, kemudian terdapat paragraf 2, kemudian juga terdapat paragraf 3. Jadi, dalam teks bacaan ini ada 3 paragraf. Paragraf itu biasanya ditandai dengan kalimat awal atau kalimat pertama yang menjorok ke dalam atau agak maju gitu ya, agak ke dalam. Nah, jadi di sini ditandai bahwa ini adalah paragraf 1. Nanti kemudian selanjutnya juga sama. Nanti paragraf berikutnya juga kalimat awalnya menjorok ke dalam. Atau di sini juga kita sebut dengan alinea. Paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat utama yang ditambah dengan beberapa kalimat penjelas. Dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Ide pokok biasanya diambil dari kalimat utama atau kesimpulan sebuah paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis dari paragraf, kemudian juga pengertian dari paragraf, kita lanjut mengenai ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok terdiri dari 2 kata, yaitu ide dan pokok. Ide adalah gagasan atau pikiran. Pokok adalah inti atau dasar. Dari kedua pengertian ide dan pokok ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau hal yang mendasari sebuah paragraf atau inti masalah dari sebuah paragraf. Jika kita pernah lihat ada kata gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran. Nah, biasanya kita bertanya-tanya, apa yang membedakan ketiganya? Jadi, sebetulnya gagasan pokok, ide pokok, maupun pokok pikiran memiliki arti yang sama. Atau gagasan pokok itu ya berarti ide pokok, juga artinya pokok pikiran. Membuat paragraf. Untuk membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui ide pokoknya apa, maka kita langsung membuat
kalimat utamanya yang ditambah dengan beberapa kalimat penjelas. Dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang telah kita buat, maka kita akan lebih mudah untuk membuat paragraf. Di sini Ibu beri contoh untuk membuat paragraf dari ide pokok yang telah ditentukan. Ide pokok di sini itu yang pertama adalah perkembangbiakan jagung dimulai dari biji atau jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf yang dapat dibuat dari ide pokok di atas adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok diambil dari kalimat utama, yang dimana kalimat utamanya di sini ada pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Ya, yang kemudian ditambah dengan beberapa kalimat penjelas. Cara menemukan ide pokok. Jadi, cara yang pertama itu adalah dengan menemukan kalimat utamanya. Yang kedua, bisa juga dengan menyimpulkan isi paragraf. Yang pertama, di sini Ibu kasih contoh dengan menemukan kalimat utamanya. Terdapat teks bacaan yang ada pada layar kalian. Ibu bacakan ya. Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan wilayah Jawa Barat akan mengalami curah hujan yang tergolong tinggi pada Maret, yakni berkisar antara 300 sampai 500 mm. Bahkan, di beberapa kabupaten, curah hujan masuk kategori sangat tinggi lantaran melampaui 500 mm. Apakah ide pokok dari teks bacaan tersebut? Oke, kita sudah menemukan kalimat utamanya ada pada kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Jadi, ide pokoknya adalah Jawa Barat diprediksi akan mengalami curah hujan yang tinggi pada Maret. Diambil dari kalimat utama, perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan wilayah Jawa Barat akan mengalami curah hujan yang tergolong tinggi pada Maret, yakni berkisar antara 300 sampai 500 mm. Menemukan ide pokok dari contohnya menyimpulkan isi paragraf. Di sini ada teks bacaan kembali. Kita baca sama-sama ya. Sapi diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan ke seluruh wilayah Asia. Menjelang akhir abad ke-19, sapi ongole dari India dimasukkan ke Pulau Sumba, dan sejak saat itu pulau tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi ongole murni. Sapi merupakan salah satu genus dari Bovidae. Dari menyimpulkan isi paragraf di teks ini, apa ya ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah asal-usul sapi. Jadi kita harus baca dulu dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Ya, yang menunjukkan bahwa ternyata kesimpulan dari isi paragraf itu adalah ide pokoknya di sini asal-usul sapi. Anak hebat, demikian penjelasan mengenai materi menentukan ide pokok ataupun membuat paragraf dari ide pokok yang telah ditentukan. Tugas kalian hari ini adalah membuat paragraf minimal 4 kalimat dari ide pokok yang telah ditentukan, yaitu bermain piano sangat sulit. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah buatlah paragraf yang terdiri dari
minimal 4 kalimat dari ide pokok bermain piano sangat sulit. Anak-anak hebat, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan jangan lupa juga untuk langsung di-upload ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum.